Bertemu lagi dengan Kang Afif di sini. Pada video kali ini saya ingin mengajak Anda untuk bertanya, kenapa sih kalau kita perhatikan ternyata orang-orang yang sukses itu jauh lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang tidak sukses, ya. Apapun itu makna kesuksesan bagi mereka, ya. Nah, ternyata ya, ini ada 5 kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang sukses yang bisa kita tiru. Yaitu apa saja? Yang pertama adalah kalau Anda pelajari tentang kisah-kisah orang sukses, itu bisa dipastikan mereka memiliki reason, ya, alasan kenapa mereka itu harus mencapai kesuksesan tersebut, ya. Mereka itu tahu why-nya itu tuh jelas banget di mata mereka. Visi misinya itu jelas. Nah, langkah pertama ini bisa kita tiru nih. Jadi kalau misalnya Anda ingin sukses juga, ya, itu pertama tanyakan pada diri Anda sendiri, kenapa Anda ingin sukses? Apakah misalnya saya ingin sukses, ya, misalnya suksesnya macam-macam ya, tergantung dari makna masing-masing. Ada yang menganggap kesuksesan itu yaitu dari kaya, ada yang sukses itu dari misalnya lulus kuliah S2, itu masing-masing. Yang pasti adalah cari tahu why, kenapa Anda harus sukses di titik tersebut. Apakah saya harus sukses karena ingin membahagiakan orang tua? Atau saya harus sukses dalam keuangan karena untuk menyekolahkan anak di sekolah terbaik? Saya ingin sukses dalam hal keluarga supaya saya bisa membentuk keluarga ini bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, misalnya seperti itu. Why-nya itu harus dicari, ya. Steve Jobs, ya, kemudian Bill Gates, kemudian orang-orang sukses, Jack Ma dan sebagainya, itu semuanya itu memiliki reason why yang kuat di balik kesuksesan mereka. Kemudian kebiasaan mereka itu berikutnya adalah mereka menghargai setiap waktunya, setiap momennya. Termasuk salah satunya itu adalah dalam hal tidur. Ya. Jadi, kalau kita perhatikan banyak di sekitar kita orang-orang itu yang masih mengabaikan tentang jam tidur. Ada yang mengabaikan, ya gitu, jadi yang udahlah tidurnya nanti aja sedikit aja gitu, ya, biar begadang, biar ini apa dan sebagainya, tapi nggak taunya lama-lama ngedrop sakit. Atau malah kebalikannya, ya, dia bener-bener tidur aja terus, ya gitu, sedikit-sedikit tidur lagi, sedikit-sedikit tidur lagi, udah kerjaan nanti yang penting saya pengen tidur gitu. Nah, orang-orang sukses itu disiplin dalam waktu, terutama tidur. Ya, saya ambil contoh lagi misalnya Steve Jobs, ya gitu, dia tidur cukup cepat, ya gitu, bangun subuh, ya. Kemudian B.J. Habibie juga demikian, ya gitu, Profesor B.J. Habibie almarhum, ya gitu, itu tidurnya ya 4 jam, 5 jam, dan itu disiplin. Mereka menghargai waktunya. Nah, dengan disiplinitinya itu, quality time tidurnya pun itu bisa optimal, ya. Memang di satu sisi quantity itu berpengaruh. Kalau bisa misalnya 7 jam, misalnya 8 jam per hari, ya. Tapi kualitas itu nggak kalah penting. Ya, semakin terbiasa kayak Profesor B.J. Habibie misalnya, ya, dengan dia tidur 4 jam tapi karena kualitasnya itu bagus, maka itu cukup maksimal, ya, cukup optimal dibandingkan yang tidurnya 7 jam, 8 jam, 10 jam, 12 jam tapi nggak optimal. Nah, bagaimana cara supaya tidurnya itu lebih optimal? Itu tonton video saya yang ini, ya, itu baru dibahas kemarin-kemarin. Oke, berikutnya kita masuk yang ketiga. Mereka secara umum itu hidup di bawah kemampuan mereka. Hidup tanda kutip di sini termasuk lifestyle, kayak gitu. Mereka nggak lagi menampilkan glamority-nya, ya gitu. Mereka tidak lagi, ada memang orang-orang yang suka menunjukkan itu, tapi secara umum bukan itu, ya, tujuan mereka tuh bukan untuk pamer dan sebagainya, gitu. Mereka malah, ya, kalau misalnya kita lihat kembali lagi misalnya Steve Jobs atau Mark Zuckerberg, ya gitu, mereka benar-benar low profile, ya, pakaiannya udah gitu-gitu aja, dan itu membantu mereka untuk decision making dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah mereka memfokuskan pada kesehatan mereka sendiri. Mereka memprioritaskan kesehatan ini, baik dari makanan-makanan apa yang mereka makan, ya, tidak sembarangan, ya. Kemudian juga olahraga. Olahraga ini penting banget, ya gitu. Olahraga ini sangat membantu banget otak, ya, darah, tubuh dan sebagainya. Nah, orang-orang sukses kalau Anda perhatikan, ya, kisah mereka itu, mereka sebagian besar itu memfokuskan diri, memiliki waktu setiap hari, ya, bukan setiap minggu lagi, setiap hari
untuk melakukan aktivitas olahraganya sendiri atau ya bersama keluarga ya gitu. Tapi punya waktu untuk olahraganya. Apakah itu di pagi hari ya, keliling kompleks atau di rumahnya misalnya treadmill ya, atau misalnya senam push up atau loncat-loncat gitu. Yang pasti mereka memiliki agenda untuk olahraganya sendiri. Berikutnya yang terakhir yang akan saya bahas di sini, ini menurut saya salah satu yang terpenting ya gitu. Biasanya orang-orang sukses itu mereka selalu mengasah kemampuannya, baik keterampilannya, skillnya maupun knowledge-nya, pengetahuannya ya. Mereka itu suka banget baca buku, suka banget mencari informasi-informasi ya yang baru. Ketika handphone ya gitu. Sementara kebanyakan orang umumnya yang paling sering dibuka adalah media sosial, mereka enggak ya. Mereka bukanya aplikasi-aplikasi yang pengembangan diri. Banyak ya aplikasi-aplikasi pengembangan diri gitu. Ya selain itu berikutnya nambah-nambah berita. Tapi berita itu sifatnya cenderung entertainment ya gitu. Maksudnya adalah ya udah informasi saat itu ada apa sih berita saat ini gitu. Beda dengan yang sifatnya knowledge gitu. Nah, ini sangat bisa Anda tiru sekali ya gitu. Fokus pada pendidikan. Pelajari ilmu-ilmu baru, jangan sampai stagnan ya. Ilmu apapun yang sudah Anda miliki saat ini ya itu latih terus, tapi kembangkan terus dan belajar hal-hal baru. Semakin Anda terbiasa untuk mempelajari hal baru, semakin menambah wawasannya, semakin terbuka wawasannya, semakin banyak peluang-peluang kesuksesan itu muncul di depan Anda ya. Dan itu gitu. Dan yang tadinya ya Anda mungkin nggak kebayang bisa seperti itu, ya ternyata itu bisa. Yang nggak kebayang misalnya Anda karyawan di sebuah perusahaan ya. Nah kemudian Anda dengan gajinya misalnya yang pas-pasan. Anda melihat teman-teman Anda yang jualan, yang bisnis kok bisa sukses, kok bisa lebih berkembang gitu kan. Nah Anda mungkin nggak tahu gimana caranya. Nah dengan cara Anda membaca buku ya, mencari di internet ya, menanyakan ke teman Anda, menambah wawasan, Anda akan melihat oh ternyata mudah ya bagi saya untuk melakukan seperti itu jualan. Oh ternyata nggak sulit gitu. Oh ternyata bisa juga gitu, sehingga terbukalah peluang-peluang prospek-prospek yang baru ya di depan Anda gitu. Nah oke, itu adalah kebiasaan orang-orang sukses. Apakah kebiasaan ini sudah ada pada Anda? Kalau sudah Anda, saya ucapkan selamat dan semoga Anda semakin sukses ke depannya. Kalau belum ada, tidak ada salahnya Anda bisa mulai satu demi satu ya untuk latih pada diri Anda. Insya Allah ya kita semua sukses dunia dan akhirat. Nah bagi Anda yang suka dengan materi-materi pengembangan diri dan motivasi diri seperti ini, tidak ada salahnya untuk mensubscribe video ini, kemudian pencet loncengnya sehingga video-video terbaru dari saya itu akan langsung muncul di notifikasinya Anda. Ya. Sampai jumpa.